siang kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang simulasi sifat termal bahan listrik dengan tujuan menganalisis konduktivitas panas dan ekspansi termal. Dengan saya Farel Moreno Sianturi dengan NIM 5253230004. Dan teman saya Mikael Franz Lois Papahan dengan NIM 5253230007. Dengan saya bernama Muhammad Habib Israid dengan NIM 5253230010. Saya Husain Munawar Stompul dengan NIM 5252530023. Berikut video penjelasannya. Baik, penjelasan pertama itu bahan yang digunakan. Setelah bagian identitas, laporan masuk ke bagian inti, yaitu tabel dan data bahan. Dalam laporan ini, ada 3 bahan utama yang dijadikan objek simulasi, yaitu tembaga, aluminium, dan PVC. Ketiga bahan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda jauh dalam mengantarkan panas. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tembaga. Tembaga adalah salah satu bahan logam yang paling terkenal dengan kemampuan mengantarkan panas. Nilai konduktivitas panas tembaga adalah 385 W per mK. Angka ini sangat tinggi, menandakan bahwa panas bisa bergerak sangat cepat melalui tembaga. Pada simulasi tembaga diberikan kondisi panjang bahannya memiliki 0,1 meter, suhu sisi panas 100 derajat Celcius, suhu sisi dingin 20 derajat Celcius, dan luas penampangnya 0,01 meter kuadrat. Yang kedua, aluminium. Aluminium adalah logam ringan yang jauh punya kemampuan mengantarkan panas, walaupun tidak sebaik tembaga. Nilai konduktivitasnya adalah 205 W per mK, sekitar setengah lebih sedikit dari tembaga. Namun demikian, aluminium sangat sering digunakan sebagai penghantar panas karena ringan, mudah dibentuk, dan harganya terjangkau. Kondisi yang digunakan sama seperti tembaga, sehingga bisa dibandingkan secara adil. Yang ketiga, PVC. PVC adalah bahan plastik yang termasuk kategori isolator panas. Nilai konduktivitasnya sangat kecil, yaitu hanya 0,19 W per mK. Ini berarti panas bergerak sangat lambat melalui bahan ini. Plastik seperti PVC memang dirancang supaya tidak mengantarkan panas, sehingga aman digunakan untuk gagang alat masak, insulator, kabel listrik, dan berbagai keperluan lain. Semua bahan diberi kondisi yang sama. Panjang, luas penampang, suhu panas, dan suhu dingin yang identik. Hal ini bertujuan agar satu-satunya faktor pembeda hanya nilai konduktivitas panasnya saja. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Farel Moreno Sianturi. Dipersilakan. Baik, saya lanjut untuk penjelasan rumus perpindahan panas. Untuk menghitung laju perpindahan panas digunakan rumus fisika pada proses konduksi, yaitu Q sama dengan K kali A kali T panas kurang T dingin per L. Mari kita jelaskan arti dari masing-masing variabel. Q adalah laju perpindahan panas dalam satuan watt. Ini mewakili seberapa cepat panas berpindah dari sisi panas ke sisi dingin. K adalah konduktivitas panas bahan. Semakin besar nilai K, semakin mudah panas mengalir di dalam bahan tersebut. Logam biasanya punya nilai K besar, sementara plastik dan kayu memiliki nilai K kecil. A adalah luas penampang bahan. Semakin besar luasnya, semakin banyak ruang bagi panas untuk mengalir. T panas kurang T dingin adalah beda suhu. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar gaya dorong panas untuk bergerak. L adalah panjang bahan yang dilewati panas. Semakin panjang bahan, semakin sulit panas untuk mencapai ujung satunya. Dalam laporan ini, semua nilai selain K dibuat sama untuk setiap bahan. Beda suhu adalah 80 derajat Celcius, luas penampang 0,01 meter persegi, dan panjang bahan 0,1 meter. Hal ini memudahkan kita melihat perbedaan hasil perhitungan semata-mata karena konduktivitas panas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husain Munawar Stompul. Selanjutnya hasil simulasi dan analisis.
Setelah semua data dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, tembaga 3080 watt. Hasil ini menunjukkan bahwa tembaga dapat menghantarkan panas 3080 watt dalam kondisi tersebut. Ini adalah angka yang sangat besar, artinya dalam 1 detik, tembaga bisa memindahkan panas lebih dari 3 kW. Secara praktis, ini menjelaskan mengapa tembaga banyak digunakan dalam yang pertama itu panci atau wajan premium, yang kedua pengantar listrik, ketiga komponen pendingin komputer seperti heatsink, yang keempat itu sistem perpipaan industri. Tembaga adalah salah satu bahan pengantar panas terbaik yang tersedia. Yang kedua, aluminium 1640 watt. Aluminium menghasilkan laju perpindahan panas 1640 watt, atau sekitar setengah dari tembaga. Ini sesuai dengan nilai konduktivitasnya yang juga sekitar setengah tembaga. Mengapa aluminium tetap banyak digunakan? Karena meskipun konduktivitasnya tidak sebesar tembaga, aluminium memiliki kelebihan lain. Yang pertama itu ringan, murah, mudah dibentuk, dan tahan korosi. Itulah sebabnya aluminium banyak digunakan untuk radiator mobil, bodi laptop, dan panci dapur. Ketiga, PVC 1,5 watt. PVC hanya mampu menghantarkan panas sebesar 1,5 watt. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan logam. Hasil ini wajar karena PVC adalah bahan isolator. PVC cocok untuk keperluan yang justru membutuhkan hambatan panas, seperti pegangan alat masak agar tidak panas, isolasi listrik, pipa air, pelindung kabel. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa material seperti plastik tidak cocok untuk keperluan pengantar panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Michael Franz Pakpan. Kita masuk ke kesimpulan. Dari seluruh simulasi dan analisis, kita bisa mengambil beberapa poin penting. 1. Konduktivitas panas adalah faktor utama dalam menentukan seberapa besar panas yang mengalir melalui suatu bahan. 2. Tembaga adalah bahan penghantar panas terbaik dalam simulasi ini, dengan hasil paling tinggi yaitu 3080 watt. 3. Aluminium berada di posisi kedua dengan 1640 watt. Meskipun tidak sebaik tembaga, aluminium tetap efisien dan lebih ekonomis. Keempat, PVC menunjukkan laju perpindahan panas yang sangat kecil, yaitu 1,52 watt. Mengonfirmasi bahwa PVC adalah isolator, bukan konduktor. Yang kelima, simulasi ini memberi gambaran nyata bagaimana teori konduksi panas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, hasil simulasi sangat bergantung pada nilai K, karena semua variabel lain dibuat sama. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan hubungan langsung antara jenis material dengan kemampuan perpindahan panasnya. Sekian penjelasan kami. Itulah penjelasan lengkap mengenai isi file laporan simulasi perpindahan panas. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana proses konduksi panas bekerja, bagaimana cara membaca data simulasi, dan bagaimana menggabungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.